Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sekitar ada 16 slide dan hanya saya akan sampaikan 30 menit ke depan, jadi silakan fokus. Yang bisa nyalakan video, silakan nyalakan, yang tidak bisa telinga dan hatinya ya terutama. Ilmu itu kalau nggak pakai hati tuh masuknya kemana ya? Jadi terutama hatinya tolong difokuskan untuk sesuai dengan niat awalnya ya. Jadi kalau tadi lihat di grup ada yang motivasinya sukses dunia akhirat dan lain-lain, coba kita luruskan kembali dengan adab-adab belajar kita. Baik, sudah ready? Sama itu Jadi pengusaha yang Kak dekat. Fitri, diingatin Ya. peserta untuk mengisi daftar hadir. Oh ya, untuk daftar hadir bisa ada di kolom chat ya. Silakan diisi. Sudah ready? Jadi pengusaha yang dekat dengan Al-Quran. Nah, saya mulaikan dengan suatu hadis. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang, yakni orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari, dan orang yang dikaruniai Allah harta, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari. Nah, kenapa saya mengambil hadis ini? Karena pasti semua yang hadir di Zoom ini atau yang mendaftar tapi berhalangan untuk live, insya Allah yang live tetap lebih utama ya. Nanti mungkin yang lain bisa bergabung di recordingnya. Karena pasti berawal dari rasa iri gitu ya. Iri mungkin ngelihat itu ada mbak-mbak bertopi gitu. Jadi tuh fotonya dari panitia itu foto saya 17-an gitu. Jadi bukan saya pose buat poster ini gitu. Iri mungkin apapun itu yang diirikan dan itu masih diperbolehkan gitu ya. Mungkin karena tadi tertarik dengan judulnya menjadi pengusaha. Nah, yang dalam hadis ini bisa kita lihat mungkin orang yang pengusaha itu bisa lebih leluasa untuk bisa menginfakkan harta pada malam dan siang hari dan juga hafidhah gitu. Karena hafidhah lah yang biasanya sih gitu ya atau lebih banyak gitu mungkin mayoritas hafidhah yang rajin atau misalkan senang gitu ya, senang atau mereka mengaktivitaskan diri untuk selalu membaca Al-Quran di malam maupun siang hari. Dan ini redaksi hadis ini juga ada bunyi yang lainnya itu ilmu ya. Jadi ada juga redaksi hadisnya orang yang dikaruniai Allah ilmu itu insya Allah sama ya karena ilmu juga sumbernya dari Al-Quran gitu. Jadi semangat kita di sini kita mau jadi hafidhah dan pengusaha supaya menjadi orang yang Allah aja tuh menghalalkan gitu untuk iri. Padahal iri itu adalah penyakit hati ya. Seperti itu. Dan kenapa sih harus berhubungan dengan Al-Quran, bisnis aja gitu. Atau misalkan dia ngomong sekolah aja, ngapain ilmu disambung-sambung dengan Al-Quran gitu. Atau misalkan politik aja, ngapain bawa Al-Quran gitu. Dan lain-lain gitu ya. Padahal kita mau cari apa sih di dunia ini kalau bukan kemuliaan ya. Dan juga insya Allah di akhirat gitu. Buktinya apa? Buktinya coba diingat-ingat gitu. Sebenarnya kita ini udah tahu ya, tapi mungkin kita jarang menyadari bahwa pertama Jibril alaihissalam turunnya itu membawa Al-Quran dan akhirnya menjadi pemimpin para malaikat dinamai dengan Ruhul Amin. Ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Dan Nabi kita Muhammad SAW risalahnya juga menyampaikan Al-Quran. Akhirnya menjadi yang terbaik dari para nabi dan rasul. Dan ini ada juga di bukunya Michael Hart ya. Ini seorang Jewis ya. Yahudi aja itu mengakui gitu. Buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Dan itu nomor 1. Nabi kita nomor 1 dan itu diakui oleh seorang Jewis. Lalu umat Nabi Muhammad SAW kita turun kepadanya Al-Quran dan kita dapat mujizat ini ya. Kalau Nabi Musa itu, kaum Nabi Musa mereka dapat mujizatnya mungkin Nabi Musa bisa membelah lautan dan lain-lain yang hanya bisa dinikmati saat itu. Kalau mukjizat kita itu Al-Quran sampai kita kiamat masih ada gitu. Makanya Masya Allah ya, kalau kita masukkan mukjizat itu ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam apalagi kita amalkan dan kita ajarkan, itu seperti apa gitu keajaiban yang ada akan hadir dalam hidup kita gitu. Dan kemuliaan seperti apa lagi gitu ya, tidak terbayangkan gitu. Jika memang kita benar-benar bisa menjadi ahlul Quran yang sesuai dengan yang Allah inginkan gitu, akan mulia seperti apa gitu dunia akhirat gitu. Nah, itu menjadi umat yang terbaik ada di Ali Imran 110. Lalu Lailatul Qadar yang insya Allah 2 bulan lagi ya kita akan bertemu turun padanya Al-Quran maka menjadi malam yang terbaik. Surat Quran
Al-Qadar ayat 1 dan bulan Ramadan turun di dalamnya Al-Quran menjadi pemimpin bulan-bulan lainnya. Ada di Al-Baqarah ayat 185. Nah, lalu tadi udah Quran, sekarang bisnis modal nol. Tapi untungnya berkah melimpah. Maksudnya itu gimana sih modal nol? Coba kita pikirkan lagi gitu. Semuanya sebenarnya udah ada ya di sekeliling kita, cuma kita perlu menuliskan dan perlu merumuskan menjadi satu kesatuan, akhirnya kita bisa jadikan seperti ini gitu. Kalau kita lihat di luaran gitu ya, orang modal triliunan atau miliaran tuh biasanya yang bisnis tuh konglomerat atau anak sultan. Ada anak sultan nggak di sini? Mohon maaf ya, ini saya berbicara karena tadi aja kesempatannya saya yang berbicara gitu. Mungkin di sini ada yang anak sultan gitu, tapi mendengarkan saya yang mungkin rakyat jelata ya. Lalu yang kedua, bisnis modal ratusan juta. Fitri, rakjel, rakyat jelata. Ya, rakjel ya. Iya, rakyat jelata. Karena nanti saya juga masuknya yang paling hijau, yang hijau itu tuh, yang paling bawah. Saya masuknya tuh ke orang yang nggak punya modal. Nanti saya ceritakan ya. Bisnis modal ratusan juta itu orang kaya biasanya. Atau mungkin walaupun nabung berapa puluh tahun, bertahun-tahun jika gaji UMR. Bisnis modal ratusan juta juga orang lumayan lah. Minimal kalaupun lumayan dia effort buat nabungnya ya. Tadi misalkan UMR 5 juta, terus berapa bulan atau berapa tahun gitu buat jadi jadi 10 juta lah minimal, itu kan lumayan tuh. Nunggunya juga lumayan ya. Nah, bisnis modal jutaan itu orang kebanyakan. Bisnis modal ratusan ribu orang modal tipis. Tapi saya di bawahnya lagi tuh, bisnis modal RP0. Yaitu orang yang nggak punya modal, tapi alhamdulillah. Tadi kalau omset mungkin bisa pernah lah gitu ya, jadi yang miliarder itulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, lalu rumus berkahnya tuh yang seperti apa sih gitu? Kok bisa gitu RP0 jadi sempat menyandang miliarder gitu ya? Rumus berkahnya itu ada di hadis nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah sendiri yang ngomong. Kalau misalkan hadis lain kan biasanya Nabi berkata atau Nabi dilihat oleh para sahabat gitu. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran sehingga tidak sempat meminta kepadaku, akan aku berikan kepadanya sesuatu yang paling baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atau Al-Quran, kalam Allah itu perkataan Allah ya. Sudah sadar kalau itu perkataan Allah? Makanya hati-hati ya ketika kita baca Quran itu. Hati-hati dapat mujizat ya tadi ya. Keutamaan kalam Allah terhadap seluruh kalam selainnya adalah seperti keutamaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Masya Allah. Dan ini mungkin saya cerita di sini ya. Jadi awal mulanya itu gimana gitu ya? Fitri. Awal mula. Fitri. Gimana, Ustaz? Ya, jadi kita yang berinteraksi peserta di sini termasuk juga orang-orang yang belum punya bisnis ya. Iya, Ustaz. Yang ingin belajar bisnis ya. Jadi bukan berarti semua yang hadir di sini, kita program ini hanya untuk orang yang atau belum bisa baca Quran, tadi pingin bisa. Iya, siap, Ustaz. Ya, semua kita tampung ya. Lanjut, Tri. Ya, jadi saya juga berarti tadi saya sebut di situ owner UKAS Group 2020 ya, itu masih tadi rakyat jelata. Mungkin soalnya masih jelata ya, tapi maksudnya nggak punya uang lah gitu ya. Nggak punya uang, terus ya mungkin itu juga masih ngantri gitu, masih sama-sama belajar. Kalau tadi Ustadz bilang ada yang belum menghafal Quran, pasti insya Allah kan sudah ada niat, itu sudah sangat baik ya, apalagi sudah masuk ke dalam Zoom ini gitu. Berarti itu sudah bukti gitu, bahwa niatnya sudah dijadikan niat yang selangkah menjadi amal gitu. Insya Allah mungkin kita hanya mulainya saja berbeda gitu. Tapi insya Allah yang penting tadi hati kita jujur, dan siapa yang Allah tadi sebut sebagai ahlul Quran, siapa yang Allah sebut sebagai pengusaha, itu nanti hak prerogatif Allah gitu untuk menilai. Jadi ini tadi saya mau cerita sedikit tentang kisah saya. Anggaplah ingatlah atau bayangkan flashback gitu saat waktu saya masih santri, terus masih belum punya uang gitu. Jadi saya merasa ini adalah rumus keberkahan karena saat itu saya memulai bisnis ini ketika COVID ya. 2019 saya lulus kuliah, terus tapi saya santri, ya, tadi ya masih belajar juga tuh Al-Quran kan. Nggak punya uang, tapi udah S2 gitu. Nah, kebalik dari adik saya bilang, Kak gimana udah S2 gitu. Ya emang kenapa S2? Mbak nggak dapat nyari kerjaan, udah ada kerjaan jadi guru. Guru itu ya, guru Quran, karena itu beasiswa tahfiz, terus ada pengabdian gitu. Ya, tapi mungkin ya memang kenyataan seperti itu ya, mungkin guru Quran itu bukan menjadi suatu sumber penghasilan gitu ya, bahkan mungkin 90% gitu ya, gajinya itu di bawah UMR gitu. Jadi tidak bisa diharapkan lah gitu mungkin bagi adik saya gitu, dia mengerti gitu. Terus akhirnya saya mikir gitu, dan saat itu COVID, santri dipulangin, saya balik ke rumah,
di rumah aja tuh, di rumah aja, tapi ada 2 rumus keberkahan yang saya rasakan di sini. Yang pertama, saya terus masih mengajar Al-Qur'an dan saya tidak menghiraukan pemikiran tadi adik saya yang mengatakan untuk melakukan sesuatu di luar itu gitu ya. Terus saya tapi itu berdoa kepada Allah. Yang pertama, saya berdoa benar-benar kepada Allah menengadahkan tangan saya dan menyampaikan isi hati saya gitu. Saya tidak bercerita pada siapapun. Saya nangis gitu sama Allah, "Ya Allah, gimana ini ya Allah?" gitu. "Aku udah S2, udah S2 terus hafal Quran, terus mungkin adik-adik juga ngertinya kakaknya teladan, masa iya dari segi ekonomi saya tidak bisa memberikan contoh kayak gitu. Saya harus bisnis seperti apa?" Lalu nangis-nangis gitu ya, nangis-nangis gitu. Dan itu rumus yang pertama, berdoa dan terus sibuk dengan Al-Qur'an. Sibuknya apapun ya, nggak harus jadi guru, bisa jadi juga terus belajar, terus ikut kajian dan lain-lain. Terus satu rumus yang kedua adalah saya saat itu dekat dengan ibu saya. Karena COVID, ibu saya juga WFH, berbulan-bulan tuh dekatnya maksudnya biasanya dekat gitu, maksudnya tapi secara fisik itu hampir 24 jam lah gitu kan, sampai masak segala macam tuh jadi bantuin gitu karena WFH. Nah, setelah itu nggak lama kemudian ya, ada salah satu UMKM di Jogja yang share hazmat ya. Hazmat itu yang baju astronot yang buat para tenaga medis. Saya pikir mungkin kita dulu merasa itu harga 150.000 ke atas atau 100.000 ke atas gitu kan. Terus ketika di share itu ternyata harga 80.000, 90.000. Nah, ini ada rahasia sedikit nih. 90.000 gitu. Terus wah, ternyata murah ya, bisa juga nih kayak dijual 100.000 gitu. Oke, saya ambil fotonya gitu. Dan di sana memang ibunya itu bilang bisa reseller lah gitu. Terus saya mikir ini mau jual kemana gitu. Dan mau jual kemana saya kepikiran Tokopedia, Shopee tuh kepada ngetren ya, kayaknya orang banyak yang berhasil juga seumuran saya gitu. Kalau mereka bisa, pasti saya bisa. Jadi rumusnya itu saya yakin, saya upload tuh. Gimana caranya nggak tahu. Buka aja handphone aja yang saya pakai. Jadi sampai bahkan saya punya karyawan gitu, saya tuh semuanya 90% saya kerjakan dari handphone. Karena yang handphone, waktu itu pasal laptopnya agak butut gitu ya, jadi lebih lamaan laptop daripada handphone, jadi saya pakai handphone. Terus saya upload, terus ternyata ada yang beli pertama. Oke, itu saya tunggu lagi, bukan tunggu ya, maksudnya kayak ada produk apa saya upload kayak gitu karena berhubungan dengan COVID saat itu ya. Terus ada orderan terus, akhirnya saya cari supplier di Jakarta karena saya itu modal bisnis tanpa modal, jadi minimal tuh saya punya supplier tuh yang bisa terjangkau lah gitu, cepat gitu ketika ada orderan yang bisa pasang ojol gitu, ada orderan instan, saya bisa juga beli instan dari supplier saya di Jakarta kayak gitu. Dan pada titik baliknya yang agak bisa fokus di marketing dan bisa stok itu ketika ada suatu orderan senilai sekitar 13 juta atau 14 juta gitu. Dan itu saat itu modalnya 7 juta. Jadi itu rahasia saya ya salah satunya. Kalau misalkan bisnis itu nggak bisa dikali 2, harga jualnya itu saya tidak tertarik. Karena nanti ada biaya macam-macam tuh, biaya operasional, biaya iklan, segala macam. Nah, itu saya nggak punya modal tuh. Jadi sekali banget saya itu minjem modal ke ibu saya bilang, "Mah, ini ada orderan segini, tapi nggak punya uang, tapi uang udah masuk kok 13 juta." Itu makanya yang saya lihat, "Mah bener nggak itu penipuan?" Nggak biasa kayak gitu. Itu juga kemampuan kita untuk lobby gitu kan. "Iya, insya Allah ini udah masuk kok. Udah lihat juga kan orderan kemarin ada banyak," kayak gitu. Akhirnya singkat cerita dapat, terus itu kan ada margin sekitar 7 juta. Nah, di situ saya bisa lebih optimasi di iklan. Jadi saya pasang ketika saya selesai pasang iklan, setelah punya agak banyak budgetnya, saya ada budget iklan, dan itu mulai orderan terus meningkat, dan puncaknya banget ketika di Delta ya, itu sampai dari pagi sampai malam tuh packing itu tidak selesai dan itu dikerjakan oleh 5 orang. Bayangin aja kerja banyak. Saat Delta ya, sekarang justru malah saya menurun nih posisinya. Tapi insya Allah terus tadi UKAS Grup itu hadir untuk membalancing tadi saya ada beberapa bisnis bisa di KPN sendiri ya gitu. Jadi rumus berkahnya adalah saat itu saya yakin aja gitu, yakin kalau misalkan saya jadi karyawan gitu ya, mungkin sini masih ada yang jadi karyawan tapi udah ingin punya usaha atau merasa kok kayaknya capek ya jadi karyawan gitu, atau minimal tuh gimana sih emang kehidupan pengusaha gitu. Nah, saya melihat gitu bahwa kehidupan karyawan itu saya agak susah nih kayaknya kalau harus berangkat pagi, pulang sore, persis banget sama kayak kuliah saya SMA gitu. Jadi saya mau pilihan saya sendiri, saya tidak merasa itu lebih baik, tapi pilihan saya untuk jadi karyawan dan saya akhirnya terbebas dari tuntutan menjadi PNS dan lain-lain gitu. Karena saya tadi sudah memiliki usaha sendiri. Nah, tadi rumus berkahnya adalah sibuk dan memilih kesibukan itu tuh untuk meluangkan waktu untuk Al-Quran gitu. Jadi saya memilih bisnis ini untuk Al-Quran dan juga orang tua ya. Dekat dengan orang tua itu keberkahan itu luar biasa ya.
tidak disangka-sangka gitu. Dan itu berjalan 1 tahun aja saya sudah punya karyawan sekitar nggak nyampe 1 tahun nih, kayaknya udah sekitar 5 atau berapa gitu. Oke, lanjut. Nah, apalagi tambah ini ya. Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi saya tadi niat saya bilang jihad itu kenapa? Karena saya tinggal bersama para guru Al-Quran yang gaji di bawah UMR, jauh banget di bawah UMR. Saya melihat gitu, wah kasihan banget ini semua pada penghafal Quran gitu, ada yang ikhwan, ada yang akhwat gitu, tapi harus sibuk gitu nyari uang, mungkin makannya aja pas-pasan gitu. Padahal mereka memegang tadi ya hal yang paling mulia itu Al-Quran, tapi kok kenapa di dunia ini mungkin secara uang mereka belum mendapat akses ke sana gitu. Saya sebagai orang yang lulusan bisnis gitu, saya merasa kayak saya harus melakukan sesuatu nih gitu. Saya niat untuk berjihad mencari ridho Allah. Saya nggak tahu jalannya, tapi Allah yang janji ya. Allah janji bahwa benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, ini rumus berkah yang berikutnya. Niatkan gitu, segala upaya kita adalah untuk orang lain, untuk orang banyak. Karena supaya aliran rezekinya itu bukan untuk diri kita aja gitu. Coba bayangin kalau kita punya 1.000 umat atau 10.000 umat atau 1 juta umat gitu di bawah kita yang bergantung pada hidupnya pada kita, atau entah dalam bentuk apapun ya, entah dalam bentuk ilmu, bentuk mungkin kita memberikan sedekah, anak yatim dan lain-lain. Itu berapa banyak titipan rezeki dari Allah gitu untuk mewakili orang-orang tersebut. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik, dan semua perjalanan itu tidak mulus aja gitu ya, ada bapernya segala macam, tapi saya cuma ingat insya Allah kalau saya berbuat baik gitu, Allah tuh sedang bersama saya gitu. Ini adalah ayat yang menguatkan saya gitu selama perjalanan dari 2019 ya, sekarang 2023 berarti 3 tahun, dan terbukti gitu ya. Jadi saya niatkan untuk membantu para hafidhon ataupun para pengusaha ya, saya juga pengusaha, banyak yang mengeluh, sebenarnya kalau udah punya uang tuh biasa-biasa aja gitu. Udah punya uang ngapain sih habis ini uang miliaran atau triliunan gitu ya mungkin ya. Terus mereka tapi ya udah hidupnya akhirnya kayak hampa aja gitu. Karena tadi mungkin dia tidak merasakan kemuliaan yang sesungguhnya mulia adanya ada di Al-Qur'an gitu. Mungkin ketika belum punya uang kita merasa mulia itu uang gitu. Tapi kalau udah punya uang percayalah gitu, insya Allah, demi Allah bahkan ya, demi Allah bahwa kemuliaan itu bukan dari uang gitu. Kemuliaan itu adanya di Al-Qur'an. Memang uang itu adalah tiangnya dunia, seperti sholat tiangnya agama, tapi bukan menjadi kemuliaan yang bisa menjamin kita mulia di dunia dan di akhirat. Kecuali tadi kita menjadikan uang itu sebagai jalan kita untuk mengamalkan hadis ini ya, untuk menginfakkan harta kita di malam dan siang hari, sepanjang malam dan siang hari. Nah, seperti itu rumus berkahnya. Oke, kita balik ke teknis. Teknisnya adalah, pertama saya jelaskan dulu kenapa dipakai modal kuning, ini warning ya. Warning kenapa? Karena itu baru awalan gitu. Awalan bisa berhasil, insya Allah bisa. Bisa gagal, mungkin lebih bisa ya. Dan resiko itu sebesar nominal investasi kita berapa? Tadi misalkan kita ambil yang ratusan ribu, jutaan, puluhan, ratusan juta, miliaran, itu resikonya kalau gagal sebesar itu. Tapi kalau kita bisnis modal non, hijau ya, jalan aja terus. Insya Allah yang hal-hal seperti itu ada yang kita lebih aman lah ya. Pertama dari segi kelebihan, tapi saya juga tidak mengatakan tidak ada kekurangan ya, jadi ada kekurangannya juga. Kelebihannya siapa saja bisa memulai. Jelas ya tadi, orang yang nggak punya uangnya bisa mulai. Minim resiko karena investasinya 0, RP 0, fleksibel untuk beradaptasi dengan pasar. Jadi kalau tadi tiba-tiba COVID bisa jualan COVID, jualan peralatan COVID gitu. Tiba-tiba lagi hype, kemarin sempat apa tuh makanan-makanan beberapa jenis itu banyak banget yang muncul. Bisa juga tiba-tiba jualan makanan gitu. Karena itu fleksibel dan karena apa? Karena tidak banyak investasi manufaktur atau inventory lah ya, inventory yang kita punya beban untuk memanfaatkan di sana gitu. Tapi kekurangannya adalah perputaran uang relatif lebih lambat. Jelas ya, karena modalnya tadi saya bilang saya tuh agak cepat ketika tadi ada margin 7 juta baru saya bisa iklan gitu. Bisa menggunakan traffic iklan yang lebih banyak. Dan kekurangannya yang kedua tetap harus siaga cari modal kalau tiba-tiba dapat orderan besar. Alhamdulillah ada ibu saya ya. Dan yang ketiga tidak bisa diterapkan pada semua bidang bisnis. Ya jelas misalkan kita mau produksi itu tidak akan bisa kalau kita tanpa modal. Bisa mungkin kalau kita partnership, tapi kayaknya kalau kita pemula-pemula gitu siapa gitu mau
partner dengan kita gitu. Oke, ini secara akademisnya kita juga perlu tahu ya, walaupun tadi itu sebagai pengalaman, tapi secara akademisnya how to start a business step by step seperti ini kita baca satu-satu ya. Bahasa Inggris kita harus terbiasa nih, karena biasanya nanti juga kalau kita di training Trate itu kita juga mungkin ada beberapa kosakata bahasa Inggris yang sengaja dipertahankan karena ketika ditranslate ke Indonesia aneh gitu. Saya juga malah jadi nggak ngerti. First, identify why you want to start a business. To pinpoint your passions, skills, strengths, and weaknesses. Fitri, translate, please. Panjang ini, Ustaz. Ya, terjemahkan. Iya, terjemahkan ya. Intinya aja kali ya. Pertama kita harus identify. Just translate it. Oke, Ustaz. Yang pertama, identifikasi kenapa kita mau memulai bisnis. Lalu yang kedua, kita harus pinpoint ya, passion kita itu apa, skills kita apa, strength kita apa, kekurangan kita apa gitu. Yang ketiga, kita harus menentukan atau menemukan ide bisnis kita. Yang keempat, kita harus menghitung. Jadi nggak, aku jualan cireng 5.000 untung 500 itu buat apa gitu. Mungkin kamu internetnya aja tuh udah nggak cukup gitu, jadi malah kalau jadinya Fitri tadi standarnya 2 kali harga ya? Iya, Ustaz, 2 kali gitu. Kalau 500 jual 1.000 gitu ya? Iya, Ustaz, segitu. Minimal. Dan itu wajar ya, kalau misalkan teman-teman tahu tuh bahan baku SIM card aja tuh cuma 2 perak loh. SIM card yang buat handphone itu 2 perak dijual 20.000 kan, terus sekarang 2.000 pun masih untung gitu. Untungnya tuh berarti dia 1.000 kali lipat, itu biasa gitu. Jadi makanya kenapa bisa cepet, mungkin bahasa cepet kaya gitu, karena perhitungannya begitu. Lalu yang kelima, research the market. Jadi kita harus nggak boleh males research walaupun kita nggak punya background apapun gitu ya. Riset aja pasar tuh lagi gimana sih. Yang keenam, develop atau bangun prototype. Itu maksudnya prototype itu contoh gitu ya, contoh produknya. Misalkan kita jadi feedback, aku kalau jualan kayak ini bagus nggak sih barang aku, atau makanannya enak nggak sih masakan aku gitu. Yang ketujuh, kita harus membuat perbaikan berdasarkan feedback gitu. Jadi kita bisnis itu bukan bisnis karena hobi ya. Kalau hobi ya udah hobi aja, tapi kalau bisnis itu kita nggak boleh egois gitu. Karena kenapa, kalau egois nggak akan ada yang beli. Kita tuh mau jual ke orang loh, bukan jual ke diri kita sendiri. Jadi ketika ada feedback ini nggak enak nih, rasanya tuh asin, pahit gitu. Kita harus di-adjust ya, harus disesuaikan gitu, harus diperbaiki sesuai dengan feedback tadi. Lalu yang kedelapan, cover your base legally. Nanti misalkan udah punya agak besar gitu, silakan dibuat legalnya untuk lebih keamanan. Yang kesembilan, create a professional business plan. Ada rencana bisnis yang baik, ada standarnya banyak sekali ya, Canva atau kanvas atau template gitu untuk membantu kita membuat hal ini. Yang 10, obtain funding. Kalau misalkan udah besar tadi ya 7 juta ya, 14 juta saya nggak punya modal, saya minjem 7 juta. Karena jadi ke orang tua sendiri tapi ya. Yang 11, develop produk kita, terus kita kembangkan produk kita semakin hari semakin baik. Lalu hire, ini ketika udah kewalahan nggak mungkin kita jadi tukang packing terus ya. Coba kalau saya nggak hire karyawan, mungkin saya sekarang dari pagi sampai sore tadi packing terus gitu ya. Yang ke-13, generate sales. Jadi terus harus dikembangkan. Kalau udah bagus, omset 10 juta jadi 1 juta, 1 juta jadi 1 miliar gitu. Jangan stuck, jangan merasa cukup gitu. Kenapa? Karena tadi semangatnya adalah kita mau berinfak sepanjang malam dan siang hari. Lalu yang ke-14, fokus on growth. Jadi kita harus juga fokuskan diri kita untuk mengembangkan bisnis kita, bertumbuh. Dan yang terakhir, keep improving. Terus memperbaiki diri, dan bahkan mungkin membuat bisnis baru jika saya itu karena bosan juga gitu ya. Kalau bosan, jangan ditutup bisnisnya, dibiarin aja jalan, karyawan ngerjain. Nanti kalau bosan bikin lagi bisnis yang lain, kayak gitu. Nah ini tadi, tapi itu semua yang mungkin perlu tahap sekarang itu kita bisnis plan aja dulu ya. Bisnis plan nomor 9. Intinya ada idenya apa, strateginya mau jual gimana, tadi saya berarti di Tokopedia. Terus fundingnya, kira-kira tadi kalau uangnya kurang mau nyari ke siapa, customer-nya jelas ya di Tokopedia itu saat itu ketika saya masuk 2019 itu potensi marketnya 8 juta orang gitu. Jadi saya lihat, oh ini cukup, nih lumayan misalkan saya masuk ke situ. Expense tetap dihitung pengeluaran kita, pasarnya harus dilihat terus, update pasar, sales gitu, penjualan juga harus terus ditingkatkan, forecast, kita harus punya insting berbasis data. Oh nanti kira-kira COVID kalau turun
akan begini nih gitu. Oh, ini kayaknya kalau misalkan orang anak-anak masuk sekolahan banyak nih yang cari buku atau tas gitu. Entrepreneur jiwa kita harus terus dikembangkan ya. Tadi kalau kita sekarang hafidhah gitu, atau hafidhah itu pokoknya predikat dari Allah ya. Nggak harus yang udah 30 juz gitu. Mungkin yang teman-teman ngomong hafidhah 30 juz ya silakan, tapi yang siapa Allah akhirnya hitung sebagai hafidhah itu terserah Allah gitu. Lagi-lagi bisa jadi orang yang baru mulai tapi niatnya lebih jujur daripada orang yang udah selesai 30 juz. Jadi justru Allah predikatkan dia lebih dulu sebagai hafidhah gitu. Jadi entrepreneur kita adalah entrepreneur yang Qurani. Oke, di ide bisnis modal nol. Nah, ini udah selesai ya waktunya ya. Saya persingkat aja. Kalau masakan mau lebih panjang, insya Allah di trate tadi tuh ya. Silakan host jika berkenan untuk teman-teman daftar, boleh langsung ada di linknya di chat. Karena itu yang trate itu terbatas ya. Terbatas hanya untuk 20 orang. Jadi kalau yang tidak tercukupi, mohon maaf kita belum bisa terima. Terus gimana? Dan itu ya, dan itu juga khusus untuk yang Jakarta Timur ya. Jadi untuk yang di luar Jakarta tetap bisa stay aja dulu di grup. Fitri. Nanti kita akan ada info yang lain. Gimana, Step? Jadi kalau kita ini daftar itu nanti per gelombang itu 20, tapi kita akan adakan bisa jadi setiap pekan. Kalau ternyata pendaftarannya lebih banyak dari 20. Iya, begitu. Jadi kalau mau langsung yang fresh, aku baru ikut seminar ini, mau langsung yang ikut akhir bulan ini gitu ya, itu terbatas 20, tapi kalau misalkan yang mau waiting list, silakan. Insya Allah yang lebih awal tuh lebih afdol ya. Jadi cepat-cepatan ya. Langsung aja di daftar. Nah, ide bisnis modal nol ini ada beberapa ya. Pertama, jasa bisa menulis buku. Saya punya kelebihan kecepatan berbicara nih. Jadi saya berharap tidak muncul di sini. Tapi kalau muncul, mohon maaf ya. Jadi jasa menulis buku itu bisa dijadikan bisnis modal nol. Lalu open tour trip. Jadi misalkan bikin trip travel tapi nggak harus booking dulu ke ke pariwisatanya gitu. Nanti ketika udah ada orderan baru kita buka. Itu juga bisnis nol, RP nol modalnya. Konten kreator banyak banget nih sekarang. Template-template bisa dipakai, kita bisa jual gampang lah itu insya Allah. Asalkan pilih aja dulu kita passionnya kemana, bisa juga expert skill gitu. Atau misalkan teman-teman ada yang background psikologi atau guru gitu ya, kita jual jasa kita tapi bukan jadi karyawan tuh bisa gitu. Ada caranya, insya Allah bisa kita pelajari bersama dan lain-lain. Bisa dipelajari di Trate training. Iya, bisa dipelajari Trate, betul. Artispreneur. Ya makanya semuanya daftar ya, nggak bisa nih 30 menit, di sini tanya jawab nih. Barang, bisa jual barang, bukan bisa ya, tapi modalnya harus biasanya itu kita menjual barang yang belum kita punya. Tapi itu masih sesuai dengan syariah ya, akad salam namanya. Selama kita menjual barang itu sesuai dengan deskripsinya, jadi tidak menipu. Itu sistemnya biasanya pre-order, reseller, dropship, atau affiliate, biasanya yang sebar-sebar link itu ya. Nah, ini udah sering dengar ya, mungkin pre-order, reseller, udah pernah coba? Ada yang berhasil? Udah berhasil, barakallah, tambah terus ilmunya, tingkatin omset tadi ya, kalau bisa 10 kali lipat. Jadi tetap bisa join di Trate. Atau kalau baru dengar, terus tapi ragu gitu ya, ya alhamdulillah saya sudah membuktikannya sendiri gitu. Tadi dengan pertolongan Allah, semuanya hanya pertolongan Allah, dan bisa lah berhasil untuk ya melebihi teman-teman saya yang lain lah gitu income-nya yang S2. Lanjut, cara memulai bisnis modal RP0. Siapkan produk yang baik, tidak harus produksi atau stok sendiri. Buat konten marketing yang bagus, pakai tools gratisan banyak banget ya. Lalu yang ketiga, berani berubah. Nah, ini sesuai dengan gerakan KJP nih. Bisa jadi konsumen, dari konsumen jadi produsen. Produsen di mana? Di tempat lama. Tempat lama itu gimana? Kita udah biasa stay ya. Stay di Instagram, scroll, kayak gitu. Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, dan lain-lain. Juga bahkan di marketplace ya, kita bisa belanja di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu. Bahkan lainnya misalkan lagi searching cara meninggikan badan, bisa nggak ya kalau umur 20 udah nggak bisa ya. Atau misalkan cara diet gitu, itu tiba-tiba muncul produk. Nah itu kan kita jadinya konsumen tuh, tiba kita sekarang jadi produsen tuh, orang nyari cara diet, terus kita yang jual produk diet gitu, yang herbal misalkan kayak gitu. Itu mindsetnya harus kita bangun bersama. Ya, insya Allah semua ini akan kita pelajari di Trate dan itu semua gratis insya Allah. Nah ini tadi bayangan kegiatannya. Bisnis tadi ada banyak ya yang saya sebutkan itu. Terus juga ada kegiatan pasti tahfidz dan tahsin karena kita training tahfidz entrepreneur. Dakwahnya juga karena kita untuk umat ya. Lagi-lagi untuk umat karena tadi kenapa harus untuk umat? Biar semakin banyak tuh jalur
atau ibaratnya kabel-kabel rezeki dari Allah karena kita menyalurkan lagi ke sebanyak-banyaknya orang. Nah, pengusaha yang dekat dengan Quran mungkin ini tips terakhir ya. Yang pasti niatkan semua aktivitas adalah ibadah dan semangat mendapat yang terbaik di dunia, kaya raya dan akhirat surga firdaus. Karena kenapa harus kayak gitu? Quotes zaman dulu mungkin katakan bahwa bermimpilah setinggi langit karena jika engkau terjatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Jadi kalau misalkan niatnya kaya raya gitu, kalau nggak kaya raya berarti jadinya apa? Kaya kan. Kalau misalkan di akhirat surga firdaus gitu. Mimpinya surga firdaus, kalau nggak surga firdaus ya insya Allah surga firdaus, tetap ya itu harus mutlak tuh surga firdaus. Karena kenapa? Karena di dunia itu kita hidup cuma sejengkal nih, sejengkal segini ya, sejengkal di dunia kita. Terus akhirat kita tuh dari jengkal ujung ini sampai unlimited. Unlimited itu nggak ada ujungnya itu. Masa kita mau tempatnya yang surga-surga bawah-bawah sih? Gitu kan? Kita harus jadi orang yang surga tertinggi ya, dan nanti ada Nabi Muhammad SAW di sana. Kalau misalkan mau hidup bersama Nabi, surganya harus surga firdaus. Gitu. Semoga kita sangat berdoa, semoga semua yang hadir di Zoom ini. Nah, ini salah satu keberkahan ini kalau ikutan Zoom tuh suka dapat doa-doa kayak gini. Kita berdoa semoga semua yang hadir di Zoom ini bisa Allah tempatkan kita surga firdaus kelak ya. Kita reuni. Oh dulu. Amin ya rabbal alamin. Dulu kalau kamu yang jadi pengisi ya dulu kamu yang nanya ya. Karena pertanyaan kamu saya jadi dapat inspirasi. Nah, nanya ya, silakan. Gitu nanti kita bisa reuni sana insya Allah. Semoga kita semua bisa Allah tunjukkan jalan-jalannya menuju surga firdaus karena kita mau semuanya yang optimal dan juga kita bisa menjadi orang yang kaya raya untuk umat gitu. Amin ya rabbal alamin. Lalu punya guru ilmu dunia akhirat. Ini nggak cuma ilmu dunia aja tapi juga ilmu akhirat itu yang menjaga kita, dan keberkahan guru tuh luar biasa ya, Masya Allah. Kita harus benar-benar takzim sama guru kita. Lalu selalu nah ini mulai muncul nih kelebihannya. Selalu bersama dengan komunitas yang sejalan visi dan misi. Misalkan bergabung dengan gerakan KJP, Hafidhah Pengusaha yang sekarang kita berkolaborasi, stay di grup. Insya Allah kita akan ada banyak informasi. Istiqomah, selalu berdoa agar Allah selalu menolong kita. Kalau bukan pertolongan Allah, kita bahkan nggak bisa jalan kaki buat ngambil air wudhu. Jadi selalu gitu, sama Allah minta pertolongan, apalagi hal yang besar kayak gini ya, Hafidhah Pengusaha, mau minta tolong siapa lagi gitu kan, bukan Allah. Dan terakhir, bagi waktu 24 jam menjadi 3. Nah ini teknis ya, 8 jam untuk Al-Quran, belajar dan mengajar. Ini tidak terbatas ngafal terus gitu ya, terus baca gitu, ngajar orang TPA nggak kayak gitu ya. Kita ngajar anak kita, walaupun saya belum punya anak, bahkan belum punya suami ya. Kalau kita ngajar anak kita atau anak ideologis kita gitu ya, kita belajar baca buku, terus kita kayak mulai, itu bisa masuk ke situ gitu. 8 jam untuk profesional atau bisnis, silakan yang masih karyawan, masuk ya, misalkan 7 jam per hari itu masih bisa kan. Dan 8 jam untuk personal, untuk makan, tidur. Jadi kalau tidur harus 8 jam untuk kata siapa itu teori barat ya. Kalau misalnya kita cukup 4 jam, jam 11 sampai jam 3. 4 jamnya masih cukup banget bisa buat mandi segala macam. Nah, ini contoh salah satu jadwal program kami di Hafidhah Pengusaha. Saya lihat ya. Jadi tahajud, dimulai dengan tahajud dan lain-lain. Dan setelah itu ini insya Allah 8 tadi ya. 8 dikali 3 24 jam. Penutup, sahabat yang dijamin masuk surga mayoritas adalah pengusaha. Nabi Muhammad SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasai. Insya Allah semua udah tahu ya berapa banyak kekayaan mereka dan masih ada sampai sekarang ceritanya. Gitu. Ya silakan sekali lagi mendaftar pada Trate gratis Insya Allah. Karena kita memang tujuannya adalah untuk memajukan ekonomi umat secara global. Gitu. Memajukan dari saya, ekonomi keluarga dan ekonomi umat. Oh iya, secara global termasuk global rumah tangga kita gitu, global dalam rumah kita gitu, global di luar rumah juga global di dalam rumah insya Allah. Itu dia dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fala takunanna minal mumtarin, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.